Lagu kebangsaan Singapura, Majulah Singapura, menggantikan lagu Save the Queen, lagu yang dari Britania Raya. Lagu ini digantikan pada tahun 1959. Lagu Majulah Singapura diciptakan oleh Zubir Said, putra asli dari Minangkabau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Zubir Said lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Juli tahun 1907. Saat meninggalkan kampung halamannya, Zubir Said berusia 21 tahun. Ketika generasi muda Indonesia sedang bersiap merumuskan Ikrar Bersama Sumpah Pemuda tahun 1928, Zubir Said pergi dari rumahnya di Fort de Kock alias Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanpa sepengetahuan keluarganya. Tujuannya pun sudah ditetapkan, yaitu Singapura. Zubir sengaja pergi diam-diam. Seandainya meminta izin pun pasti tak bakal dikasih. Ia tidak terlalu akur dengan ayahnya yang kolot. Kesukaan bermain musik menjadi salah satu penyebabnya. Sang ayah percaya bahwa musik atau lagu itu bertentangan dengan agama. Kala itu Singapura dianggap sebagai dunia baru yang menjanjikan segala gemerlap dan kemakmuran. Dan itulah yang nantinya didapatkan Zubir Said di negara kecil koloni Inggris tersebut. Sedari usia 7 tahun, Zubir Said sudah menjadi anak piatu. Ibunya telah wafat sebagai anak tertua. Zubir berkewajiban mengayomi 7 orang adiknya yang masih kecil-kecil. Zubir sendiri adalah putra asli Minangkabau yang lahir di Bukit Tinggi pada 22 Juli 1907. Ayahnya Muhammad Said bin Sanang merupakan tokoh adat yang teguh menjalankan ajaran agama. Sang ayah bekerja di perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Belanda. Dari situlah Zubir bisa mengenyam pendidikan di sekolah bentukan Belanda, termasuk mulai mengenal musik dari teman maupun gurunya. Zubir memang sangat berbakat di bidang musik. Potensi itu terlihat bahkan ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Seorang guru pun tergerak memperkenalkannya untuk mempelajari teknik membaca notasi. Berkat peran sang guru itu pula lah Zubir membentuk kelompok musik pertamanya pada umur yang masih sangat belia. Pergaulan Zubir dengan teman-teman sepergaulan sesama penyuka musik membuatnya kian matang. Bermula dari bermain seruling buatan sendiri, Zubir akhirnya bergabung dengan sebuah grup keroncong ketika menempuh pendidikan menengah. Namun kehidupan remaja Zubir ternyata tidak mudah. Ia harus bekerja saat masih berusia 18 tahun, membantu ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ia ingat ia punya 7 orang adik. Sempat menjadi buruh di sebuah pabrik batu bata, Zubir lantas mendapat tawaran dari seorang teman untuk bekerja sebagai juru ketik. Meskipun sibuk mencari nafkah, kecintaannya pada musik tak pernah padam.
Ia terus belajar memperdalam berbagai alat musik lainnya, termasuk biola yang menjadi salah satu instrumen kegemarannya pada masa itu. Selain itu, Zubir juga bergabung dengan sebuah grup keroncong sebagai pemain biola pada waktu usianya 19 tahun. Ia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan total bermusik. Kebetulan ia bertemu dengan seorang pegawai pemerintah desa yang kagum atas bakatnya. Didoronglah Zubir untuk menekuni musik lebih serius lagi. Zubir menyambut tantangan itu dengan membentuk sebuah grup keroncong keliling. Dari situlah ia meretas karir sebagai musisi sekaligus untuk menambah pemasukan. Zubir memimpin kelompoknya, pentas di mana-mana termasuk di pesta perkawinan, mengisi hiburan dalam acara pameran serta agenda-agenda keramaian lainnya. Tahun-tahun itu menjadi pergolakan batin tersendiri bagi Zubir Said. Di satu sisi ia sudah sangat nyaman berkarir sebagai musisi, namun di sisi lain pekerjaan yang amat disukainya itu tidak mendapat persetujuan dari ayahnya. Hingga akhirnya Zubir memutuskan pergi tanpa pamit. Dia pergi dari teman-temannya sama musisi. Ia mendengar bahwa Singapura merupakan tujuan paling menjanjikan untuk menunjukkan kemampuan bermusiknya. Zubir pun dengan mantap menuju negeri Singa pada 1928 dengan menumpang kapal kargo. Zubir bergabung dengan kelompok keroncong Melayu bernama Grup Bangsawan di Singapura. Pada masa-masa ini Zubir menambah kemampuannya dalam bermusik dengan mempelajari piano juga. Kendati itu semula terjadi tanpa sengaja. Kepada anaknya Rohana, Zubir pernah berkisah tentang pengalaman pertamanya bersentuhan dengan piano. Ketika saya bergabung dengan kelompok opera kota, mereka punya aula besar dan di situ ada beberapa piano. Saat tidak ada orang, saya mencoba piano untuk pertama kalinya. Saya mendapatkan sesuatu yang berbeda dari biola atau gitar. Saya bisa mengaturnya dan itu lebih mudah dari gitar. Di kemudian hari saya bisa memimpin orkestra dengan piano, kata Zubir. Dan di Singapura itulah nama Zubir Said sebagai musisi mumpuni semakin matang dan kian dikenal orang. Dan di Singapura itulah nama Zubir Said sebagai musisi mumpuni semakin matang dan kian dikenal orang sampai sebuah perusahaan rekaman milik Inggris bernama His Master Voice, HMV, merekrutnya. Meskipun sudah terbilang sukses di Singapura, namun sejatinya Zubir Said tidak pernah melupakan kampung halamannya dan tanah airnya. Ia pernah pulang ke Sumatera Barat pada 1941 setelah pekerjaannya di HMV berakhir seiring pecahnya Perang Dunia Kedua sejak tahun 1939. Saat mudik ke Bukit Tinggi, Zubir membawa serta istrinya Tarmina Karyo Wikromo. Perempuan Jawa ini dinikahinya pada 1938 saat Zubir masih bekerja di HMV. Tarmina juga berkarir sebagai biduan keroncong. Saat ketika Jepang mengambil alih wilayah Indonesia dari Belanda sejak tahun 1942, ia membentuk grup musik untuk menghibur tentara Dai Nippon. Ia juga sempat menangani ilustrasi musik kelompok sandiwara keliling bernama Ratu Asia pada masa itu. Setelah cukup lama Zubir Said kembali dan tinggal di Indonesia dari 1941 hingga 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, ia memutuskan balik ke Singapura. Situasi keamanan yang genting dan rawan, perang lantaran Belanda ingin kembali berkuasa, tampaknya menjadi pertimbangan utama bagi Zubir. Setibanya di Singapura untuk kedua kalinya, ia justru mengambil pekerjaan sebagai juru foto sekaligus jurnalis di surat kabar Utusan Melayu. Dengan bekerja di surat kabar, Zubir yakin punya peluang yang lebih besar untuk memperkenalkan dan menyebarkan karya-karya musiknya. Dan benar, nama Zubir semakin dikenal tahun 1949. Ia dipercaya menjadi komposer film Melayu produksi Shaw Brothers. Pekerjaan tersebut tentunya sangat prestisius kala itu. Salah satu sinema yang urusan musiknya ditangani Zubir berjudul Cinta menjadi film paling laris. Karir Zubir selanjutnya kian meroket.
terlebih setelah bergabung dengan perusahaan film yang lebih besar di Singapura, Cathay Chris, pada 1952. Selama 14 tahun dia berkarir di sini dan menghasilkan banyak karya musik untuk film. Puncak kejayaan Zubir terjadi pada 1958. Itu bermula dari gubahan lagunya dengan judul Majulah Singapura yang diciptakan Zubir untuk Dewan Kota Singapura. Waktunya tepat karena tak lama berselang tahun 1959 Singapura mulai menjalankan pemerintahan sendiri, kendati masih berada dalam pengawasan Inggris. Saat itu pemerintah Singapura merasa perlu punya lagu kebangsaan yang bisa mempersatukan segala perbedaan. Ternyata lagu karya Zubir dinilai memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Maka sejak 30 November 1959, Majulah Singapura disahkan sebagai lagu kebangsaan Singapura. Pamor Zubir kian melambung berkat prestasi yang ditorehkan lewat karya-karyanya, termasuk meraih penghargaan dalam Festival Film Asia ke-9 tahun 1962 lewat lagunya dalam film Dang Anom. Zubir pun akhirnya menjadi warga negara Singapura pada tahun 1967. Selain itu, Zubir Said juga telah menghasilkan tidak kurang dari 1.500 lagu, meskipun tidak semua dipublikasikan. Zubir seolah menjadi legenda hidup dalam sejarah musik dan film di Singapura dengan meraih seabrek penghargaan. Zubir Said wafat di Singapura pada 16 November 1987 dalam usia 80 tahun. Karya-karya Zubir yang nyaris seluruhnya memakai bahasa Melayu setidaknya menjadi bukti bahwa ia tidak pernah meninggalkan jati dirinya sebagai orang Melayu, juga sebagai orang Indonesia.